Halo semuanya, di video kali ini gue bakal ngebahas apa itu politik dan strategi nasional. Nah, topik yang sering dianggap berat itu, tapi itu sebenarnya deket banget guys sama kehidupan kita sehari-hari. Yuk, simak videonya sampai habis. Apa itu politik nasional? Politik nasional adalah kebijakan umum dan cara suatu negara mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, gue juga dapat sumber hukumnya nih guys. Mau tau nggak sumber hukumnya itu dari Pancasila dan UUD 1945. Nah, tujuan politik nasional itu juga dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua itu memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat itu ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, yang kedua itu gue bakal bahas strategi nasional. Apa itu strategi nasional? Strategi nasional adalah cara atau metode yang digunakan untuk mewujudkan tujuan nasional. Contohnya strategi nasional itu ada 3 guys. Yang pertama itu perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, yang kedua itu strategi ketahanan nasional, dan yang ketiga itu strategi pendidikan nasional. Nah, ada juga guys nih unsur politik dan strategi nasional. Unsur-unsurnya nih guys, politik nasional itu ada 3. Yang pertama itu ada arah, haluan, dan juga yang terakhir itu ada panduan umum. Nah, ada juga strategi nasional. Strategi nasional itu adalah langkah-langkah atau metode untuk menjalankan politik nasional. Keduanya itu saling melengkapi guys. Kalau politik itu tujuannya, kalau misalnya strategi itu cara pencapaiannya. Nah, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional ini juga bakal gue bahas guys. Wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, ada juga ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu kondisi di mana kondisi dinamisnya bangsa yang tahan terhadap gangguan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar guys. Keduanya itu mendukung politik dan strategi nasional agar negara itu tetap kokoh dan sejahtera. Nah, ada juga nih guys gatra dalam ketahanan nasional. Gue bakal nyebutin yang trigatra dulu nih, atau fisik atau ilmiah atau alamiahnya. Yang pertama itu ada letak dan kondisi geografis. Yang kedua itu ada keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga itu ada jumlah dan kualitas penduduk. Nah, ada juga pancagatranya nih guys. Yang pertama itu ideologi, yang kedua politik, yang ketiga itu ekonomi, dan keempat itu sosial budaya. Oh iya, ada yang kelima nih. Kelima itu pertahanan dan keamanan guys. Semua gatra itu saling berkaitan dan menentukan kekuatan bangsa. Nah, gue juga bakal ngasih contoh nyata nih, nyata politik dan strategi nasional. Contoh pertama itu Ibu Kota Nusantara atau IKN nih guys. Nah, yang kedua itu ada strategi itu pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Terus ada juga contohnya itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu politiknya itu pemerataan akses pendidikan, dan strateginya itu bantuan pupuk, irigasi, dan juga edukasi petani. Nah,
politik dan strategi nasional itu bukan cuma urusan pemerintah guys, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita bisa ikut terlibat lewat pendidikan, politik, partisipasi pemilu, dan menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yuk. Oke guys, gue juga dapat pertanyaan nih dari subscriber. Pertanyaan yang pertama itu contoh politik nasional. Nah, contoh politik nasional itu yang ada 3. Gue di sini bakal nyebutin ada 3. Pertama itu pemilihan umum atau pemilu, yang kedua itu kebijakan luar negeri, dan ketiga itu program pembangunan nasional. Kak, terus yang kedua, pertanyaan kedua, Kak, apa sih fungsi strategi nasional? Nah, fungsi strategi nasional itu, strategi ini tuh menjadi pedoman bagi lembaga negara dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan dan menjaga stabilitas nasional guys. Sekian video yang bisa gue jelaskan tentang politik dan strategi nasional. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye! Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN hingga saat ini tengah memasuki tahap kedua yang sudah dimulai pada tahun 2025 hingga 2029. Anggaran yang sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto sebesar 48,8 triliun rupiah dan Presiden pun berharap IKN nantinya bisa segera menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028 mendatang. Saat ini pembangunan IKN sudah memasuki tahap kedua mulai dari tahun 2025 hingga 2029 mendatang. Pembangunan IKN tahap kedua tersebut negara akan menggelontorkan dana sebesar 48,8 triliun rupiah dan sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono pun mengatakan bahwa pihaknya siap menerima tugas dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dalam tahap kedua ini. Basuki menyebut dalam rangka mewujudkan arahan Presiden agar IKN menjadi ibu kota politik, salah satu fokus pembangunan IKN adalah merampungkan ekosistem rumpun yudikatif dan legislatif di IKN serta kantor huniannya. Jadi kalau ibu kota politik berarti eksekutif sekarang sudah siap, yudikatif, legislatif harus disiapkan sehingga pemerintah bisa pindah ke sini pada tahun 2028. Ya. Kalau pemerintah mulai berfungsi di sini 2028, secara otomatis kita harapkan semua kegiatan ekonomi juga akan mengikuti pusat-pusat pemerintahan itu. Okay. Ya. Nah, sehingga kami harus menyiapkan legislatif, eksekutif, termasuk huniannya. Itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin disetujui 48,8 triliun. Anggaran 48,8 triliun rencananya akan digunakan untuk memelihara kelola sarana dan prasarana di IKN yang sudah rampung. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Agita Mahlika, Andri Panca, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Program Merdeka Belajar yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyisakan pekerjaan rumah yang besar untuk mengimplementasikannya. Untuk itu, puluhan pengajar dari berbagai daerah menggelar seminar nasional bertajuk Merdeka Belajar di kampus Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur pada Selasa 10 Maret. Seminar itu diadakan untuk menyiapkan kemampuan tenaga pengajar agar dapat merealisasi program Merdeka Belajar yang diusung Mendikbud Nadiem Makarim. Dengan darinya berbagai narasumber yang kompeten seperti Deputi Bappenas, kemudian juga banyak narasumber lain, mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan yang bisa memotivasi teman-teman peserta untuk bisa mengembangkan tanggung jawab dan komitmennya sebagai pendidik terutama, karena kebanyakan adalah dosen di lembaga pendidikannya masing-masing. Seperti diketahui, program Merdeka Belajar yang diusung Mendikbud Nadiem Makarim mencakup beberapa kebijakan seperti USBN berbasis kompetensi, peniadaan ujian nasional yang dikonversi menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter,
rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih sederhana, serta penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.